lagi berada di Rumah Batik Jawa Timur yang ada di Jalan Dukuh Bulak Banteng nomor 24 yang berada di Kelurahan Kapasari, Kecamatan Gubeng. Jangan lupa kesini ya guys. Bye. Perkenalkan, nama saya Afifa dan sekarang saya sedang bersama Usman, pemilik dari Rumah Batik Jawa Timur. Bisa ceritakan sedikit apa nama usaha kerajinan dan di mana lokasi utamanya? Nama kita adalah Rumah Batik Jawa Timur. Lokasinya di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur nomor 94 Surabaya, dekatnya Jembatan Suramadu. Di mana saja produk kerajinan ini biasanya diperjualbelikan? Kita sebenarnya cuma satu tempat sini, yaitu di Jalan Dukuh Bulak Banteng. Akan tetapi kita juga suplai seperti ke Mirota, Siola, hanya itu aja sih ya. Kita cuma nggak punya cabang, cuma kita hanya di sini. Dan kita juga membuat juga di sini. Ada juga toko online-nya. Untuk toko online kita ada di Rumah Batik Jawa Timur 01. Itu kita suplai alat dan bahannya saja buat teman-teman yang mau membatik atau mewarnai bajunya atau tie-dye, shibori, jumbutan, kita ada. Apa saja bahan baku utama yang digunakan untuk membuat kerajinan ini? Bahan baku itu dari kain, terus lilin batik, terus canting, kalau ke alat ya canting, pewarna, ya. Terus kalau bahan alat-alatnya seperti canting batik, alat cap, terus dari gambar sketsa ya, pensil. Dan gawangan dan lainnya. Oke, kompor baik. tentunya. Ya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Angelik Florencia Pangerahan. Di sini saya bersama Usman dari Rumah Batik Jawa Timur. Oke. Mengapa Bapak memilih bahan baku tersebut dan bagaimana potensi lokal memengaruhi pilihan bahan baku tersebut? Potensi lokal ya. Ya. Jadi kalau batik itu ciri khas budaya bangsa Indonesia yang dari hampir semuanya lokal. Dari kainnya, lilinnya, dibuat lilin itu kebanyakan dibuat di Pekalongan ya. Terus kain pabrik-pabriknya ada di Magelang dan di Jawa Tengah kebanyakan ya. Terus lainnya juga seperti canting di Beratang dan lain sebagainya. Jadi pemilihan kain itu kita sebenarnya berdasarkan kepada umumnya pembatik, akan tetapi kita juga up di beberapa bahan yang riset untuk membuat bahan-bahan yang baru, terbuat bahan baru sekiranya emang ada permintaan dari masyarakat atau dari pembeli kami. Jadi karena bahan-bahan baru itu mungkin salah satunya jadi penunjang perbedaan Rumah Batik Jawa Timur dengan pembatik yang lain. Oh ya, terima kasih. Berapa penjualan yang didapat selama 1 bulan terakhir? Kalau di batik ini karena seni ya, jadi lonjakan dan ininya petanya sangat naik turun ya, ini berbeda. Kadang 10, kadang 5, kadang 15, berbeda-beda banget. Jadi perharinya itu nggak setara? Nggak selalu sama, karena dia bukan bahan pokok yang harus dibeli setiap waktu. Jadi kalau ada pesanan baru ada lonjakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Keita Tetania Haja Sandria dan di sini ada Bapak yang bernama Usman selaku dari Rumah Batik Jawa Timur. Jadi di sini saya ingin menanyakan apa yang melatar belakangi atau menginspirasi Anda untuk memilih kerajinan jenis ini sebagai ide dalam berkarya dan berwirausaha. Sebenarnya ini ceritanya agak panjang dari masa ibu saya. Jadi saya berangkat dari perajin batik. Jadi ibu saya juga udah ngebatik di Pamekasan Madura. Nenek saya juga. Saya generasi ketiga dari perajin batik dari Pamekasan Madura.
Di saat itu ibu saya punya ide untuk menggabungkan dan membuat galeri dari batik-batik di Jawa Timur khususnya. Di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota dan semuanya memiliki perajin batik. Ibu saya berkeinginan untuk menyatukan hal itu di satu galeri agar gaungnya lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti Solo, Jogja, Pekalongan seperti itu. Karena kerajinan batik itu bermula dari kerajaan Majapahit dan di Jawa Timur juga kental pengaruh kerajaan tersebut. Enggak hanya di Jawa Tengah, tapi kenapa yang digaungkan hanya Jawa Tengah? Akhirnya berdiri Rumah Batik Jawa Timur tahun 2008 disahkan oleh Gubernur Umamotomo. Nah setelah itu saya juga selaku jadi organisasi di Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur. Kita sangat-sangat menginginkan dikenalnya batik Jawa Timur ini di kalangan Surabaya khususnya dan Jawa Timur dan luas umumnya. Nah di sini passion saya itu lebih ke pengajaran sebenarnya. Selain produksi batik tetap jalan, kalau ibu saya lebih ke produksi sama penjualan, saya lebih produksi penjualan juga, tapi lebih ke pengajaran. Jadi memberikan pengetahuan kepada halayak ramai, turis domestik, turis internasional, agar dia mengerti proses membatik. Dan itu saya sangat menyenangi hal itu. Dan di saat pekerjaan yang kita senangi, tentunya tetap akan mendapatkan uang, ya, dan uang itu yang membuat kita tetap hidup. Dan itulah kenapa motivasi saya di bidang batik ini. Berarti turun-temurun ya? Turun-temurun, betul. Terus apa pesan atau motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada anak muda atau siapa saja yang ingin memulai usaha dengan memanfaatkan potensi lokal di daerahnya? Kita ke anak muda yang berpesan agar anak muda lebih ke mengenal ya tentang batik ini dan mengetahui prosesnya, karena kalau bukan anak muda lagi siapa lagi ya. Kalau orang luar negeri juga banyak yang belajar ke sini dan mereka menyenangi proses ini karena dinilainya batik ini yang emang proses tulis itu benar-benar hasil karya tangan yang bisa dibuat hanya satu di dunia. Jadi kalau kalian bikin, misalnya kamu bikin batik ya, saya yakin nggak akan sama dengan orang lain. Karena perbedaan orang membuat perbedaan karakteristik tersendiri. Dan itu bisa jadi karya seni seperti seni lukis dan lain-lain. Dan itu mudah dilakukan, bisa dikerjakan di rumah dengan alat-alat yang kita jual di Shopee juga. Nah itu anak muda kalau lebih mencintai batik, lebih ke trending batiknya mulai dianak mudakan. Sekarang udah mulai banyak sih anak muda pakai bawahan batik yang simple, yang apa ya, itu dan batik-batik yang minimalis juga saya senang melihatnya. Itu sangat bagus sekali ya. Terus yang kedua, karena batik ini adalah potensi budaya bangsa Indonesia yang dari zaman dulu yang kita kembangkan, yang diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober. Terus yang kedua itu adalah pertanyaannya tentang ada pertanyaan apa ya terakhir ya, kayaknya ada nyantol di otak. Manfaat potensi lokal di daerahnya. Siapa saja yang ingin memulai usaha di daerahnya? Yang ingin memulai usaha di daerahnya, kita juga bekerja sama beberapa instansi dan pemerintahan untuk mengajar batik di daerah-daerah tertentu seperti ibu-ibu rumah tangga ya. Karena potensi batik ini di ibu rumah tangga akan gede banget karena pekerjaan bisa dilakukan di dalam rumah dan menghasilkan seperti menjahit, menenun, antara lain adalah membatik ya. Dan harga batik ini juga di pasaran berkisar 200, 300 ya. Nggak ada yang kalau batik tulis satu lembar tuh yang harga 100 tuh nggak ada. Jadi potensial untuk dijual oleh ibu-ibu rumah tangga yang daripada dia nunggu suaminya datang kerja ya, saat itu dia bisa juga ke proses batik. Sambil batik gitu ya. Sambil batik. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Jadi guys, kita nggak ada salah kok melestarikan budaya kita sendiri dengan kita membeli batik ataupun kita mengikuti kegiatannya, yaitu kita membatik ataupun kita ikut ekstranya gitu ya guys ya. Jadi nggak ada salah kok kalau kita seperti itu. Terus Malah justru lebih baik kita menggunakan produk kita sendiri, yaitu produk batik buatan negara kita sendiri. Dan produk ini juga kita bisa temukan secara offline maupun online di toko batik Jawa Timur. Oke, dengan adanya batik ini kita bisa melestarikan dengan budaya kita, bagaimana kita mengetahui bahan, alat, dan bagaimana cara membuatnya. Oke. Oke guys, sekian dari kami. Wassalamualaikum.